Apakah ada pencinta hewan di sini? Sama, di sini Kak Ayuni juga pecinta kucing. Sampai-sampai kakak pelihara. Tapi pernah tidak kalian memperhatikan kucing, anjing, dan hewan lainnya memiliki jenis ras yang berbeda? Lalu penasaran gak sih mengapa setiap hewan memiliki perbedaan dan bisa tersebar di seluruh Indonesia? Nah, pertanyaan tersebut akan kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari sekarang, yakni prinsip persebaran geografi. Kita mulai dengan contoh pemisalan hewan kucing dan anjing. Kucing-kucing biasanya lebih suka menjelajah sendirian dan bisa ditemukan di berbagai tempat. Mirip dengan hewan yang tersebar secara acak atau random, seperti persebaran hewan-hewan di hutan tropis yang tidak terikat pada faktor lingkungan tertentu. Sementara itu, anjing-anjing biasanya lebih setia dan tidak suka berjauhan dari pemiliknya, mirip dengan hewan yang tersebar secara seragam atau uniform, seperti persebaran hewan ternak di peternakan yang teratur dan terkendali. Terus, ada juga hewan-hewan yang tersebar secara berkelompok atau cluster. Contohnya, kelompok burung yang berkumpul di suatu habitat tertentu. Mirip dengan persebaran hewan-hewan yang berkumpul dalam kelompok-kelompok tertentu, seperti koloni semut yang hidup bersama dalam sarang mereka. Dari pemisalan ini, kakak harap teman-teman bisa lebih paham gimana prinsip persebaran geografi bekerja. Prinsip ini membantu kita untuk memahami pola dan distribusi hewan di alam Indonesia. Fenomena persebaran hewan yang ada di Indonesia merupakan penerapan dari prinsip distribusi geografi atau prinsip persebaran. Prinsip distribusi itu ialah prinsip yang ditandai dengan ketidakmerataannya suatu wilayah dengan wilayah lain. Dilihat dalam fenomena atau fakta geografi yang ada di permukaan bumi. Nah, teman-teman, seperti yang Kak Ayuni katakan di awal bahwa hewan yang tersebar di Indonesia setiap wilayahnya memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan sebaran hewan di Indonesia terbagi menjadi 3 zona yang dicetuskan oleh Alfred Russel Wallace dan Maximilian Weber. Apa aja sih ketiga zona itu? Yang pertama ada zona Asiatis. Zona ini tersebar di bagian barat wilayah Indonesia, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Hewan-hewannya memiliki ciri-ciri tertentu, seperti tidak memiliki kantung, mamalia dengan ukuran besar, banyak reptil, dan banyak jenis ikan tawar. Contohnya, banteng, harimau Sumatera, harimau Jawa, badak bercula 1, dan gajah. Kedua, zona Australis. Zona ini tersebar di bagian timur Indonesia, seperti Kepulauan Maluku dan Papua. Hewan yang ada di zona ini memiliki ciri mamalia kecil, banyak hewan berkantung, dan banyak hewan bertanduk. Contohnya kanguru, walabi, burung kakatua, dan burung cendrawasih. Terakhir, zona peralihan. Zona ini pertemuan antara zona Asiatis dan zona Australis, sehingga zona ini memiliki perbedaan tersendiri dan tidak tersebar di wilayah bagian yang lain. Yang paling menarik menjadi hewan endemik atau ciri khas hewan Indonesia. Zona ini tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ciri hewan zona peralihan adalah memiliki ciri fisik campuran antara tipe Asiatis dan tipe Australis. Bersifat endemis, hanya terdapat di satu wilayah dan banyak yang terancam punah. Contohnya, komodo, monyet hitam Sulawesi, babi rusa,
dan burung dewata. Hore! Kita sudah menyelesaikan perjalanan kita dalam mempelajari prinsip persebaran geografi. Melalui video ini, kita telah menjelajahi satu prinsip geografi, yaitu prinsip persebaran. Dengan pemahaman tentang prinsip persebaran, kita dapat lebih menghargai keberagaman alam dan memahami pola distribusi di Indonesia. Jadi, jangan takut untuk menjelajahi dan belajar lebih banyak lagi tentang keajaiban geografi di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jika masih ada pertanyaan atau ingin tahu lebih dalam, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Teruslah belajar dan jadilah penjelajah yang penuh keingintahuan. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye.